dua, tiga. Selamat datang di podcast Plat Institut. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kenapa harus diawang ini, Pak? Ada masalah apa sebenarnya yang terjadi ketika kita dilakukan? Ya, kelihatan berwarna Ya. pelaksanaan suku Tionghoa, tapi dimeriahkan oleh beberapa suku seperti itu ya. Itu saya kira yang penting untuk diperhatikan ya, terutama oleh para mahasiswa, sehingga toleransi itu di atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Jadi, selamat datang teman-teman di channel Nilam Podcast. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang luar biasa tinggi tahta dan jabatannya. Jadi kita pada malam hari ini bakal ngebahas tentang Cap Gome dan pengamanannya. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Ketua Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat, yaitu bersama Abang Da kita, Abang Guntur Perdana SHMH. Nah, jadi gimana Bang kabarnya Bang? Baik Bang? Alhamdulillah baik. Siap. Bang, mungkin ini kan kita bicara pemuda lintas etnis. Sebelum kita jauh berbicara masalah Cap Gome, mungkin teman-teman pengen dengar dulu bagaimana dan apa tujuan adanya pemuda lintas etnis ini, Bang. Mungkin itu dulu pertama yang pengen kita dengar dulu. Dewan Pemuda Lintas di Kalimantan Barat itu bermula dari gagasan para pemuda yang ada di Kalimantan Barat. Jika berbicara histori kenapa Dewan Pemuda Lintas Etnis ini harus dibentuk, Ya. Gagasan itu memang bermula dari kami di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pemuda. Pada saat itu gagasan itu kita sampaikan di dalam pertemuan kami DPP LSM Kalbar bersama pemuda Dayak, sehingga hasil pertemuan itu sampaikan gagasan dan ide tersebut, alhamdulillah mendapat respon di dalam forum, sehingga akhirnya itu kita kembangkan, kita sosialisasikan, kemudian kita merekrut tidak hanya satu suku tapi seluruh organisasi kesukuan, termasuknya Laskar Pemuda Melayu, kemudian pemuda Batak dan Tionghoa. Ada berapa yang tergabung di Untuk Dewan Pemuda Lintas Etnis yang resmi hari ini, Ya. itu ada 7 organisasi kepemudaan ya. Ada 7 organisasi kepemudaan lintas etnis. Salah satunya Laskar Melayu, kemudian Pemuda Dayak Kalimantan Barat, kemudian Pemuda Batak Kalimantan Barat, kemudian Pemuda Melayu, Pemuda Jawa Kalimantan Barat, Paguyuban Jawa, tapi unsur pemudanya. Ya. Kemudian Tionghoa dan Bugis. Ya, KKSS ya Bang. KKSS. Ini untuk itu waktu pembentukan pemuda lintas etnis itu di tahun berapa? Di dalam bentukan awal ya, Ya. itu tahun 2022. Oh, dari 20 baru setahun. 2022 awal ya. Tapi gagasan itu udah lama sekali. Tapi baru kita resmikan itu 2022. Itu peresmiannya? Resmiannya itu kita awali dengan deklarasi berdirinya organisasi Dewan Pemuda Lintas Etnis. Itu juga kami menghadirkan undang pemerintah daerah Kopimda, alhamdulillah mendapat responsif yang sangat bagus, sehingga tidak lama dari deklarasi itu, Ya. kami bersama teman-teman langsung kemudian mengurus administrasinya, legalitasnya. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan legalitas yang resmi dari pemerintah pusat melalui Menkumham. Bukan lagi Kalbar ya Bang, tapi langsung pusat. Tapi
kita langsung ke Menkumham seperti itu. Kemudian setelah deklarasi dan respon masyarakat pun alhamdulillah Baik, Positif, positif positif. ya Bang ya. sehingga tidak lama dari itu kemudian melakukan kegiatan lagi, itu kegiatan pelantikan pengukuhan yang langsung dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, diwakili oleh Wakil Gubernur saat itu yang kami Bapak Wakil Artian urusan. Bapak Enoksan. Bagus karena memang bicara masalah etnis Kalimantan Barat ya sebenarnya kita dibilang sebagai provinsi kota ya kan, yang penuh dengan toleransi. Syukurnya juga hari ini hadirnya pemuda lintas etnis maka itu mendukung dan menyokong toleransi berbudaya kita. Itu yang memang harus selalu dijaga kita apalagi pemuda dan itu bagus. Kemudian kita bicara langsung masuk ke ini nih Bang. Kemarin ada statement di berita Ribut Pontianak dari Ketua Dewan Pemuda Lintas Etnis Bang Guntur, bahwa Abang menyatakan bahwa kita siap untuk mengawal dan mengayomi Cap Gomeh seperti itu. Nah, pengamanan yang dilakukan itu sejauh mana bukan sejauh mana, tapi kenapa harus diamankan ini Pak? Ada masalah apa sebenarnya yang terjadi ketika Cap Gomeh dilakukan? Ya, sebenarnya kalau kami Laskar Maluku Utara saya tidak saya saat kerja Ya. Dan itu sudah kami lakukan sejak dulu awal-awal tahun 2013 itu udah kami terlibat. Nah, jika Adinda bertanya kemudian kenapa kok harus dijaga, kayaknya ada masalah dan lain sebagainya. Iya. Itu sebenarnya kalau keamanan itu kan kita sudah ada aparat kepolisian kan yang memang bertanggung jawab penuh atas suksesnya perayaan masyarakat, terutama di masyarakat Kalimantan Barat. Kami hanya sebatas memeriahkan, kemudian mengerahkan anggota itu untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa di bumi Kalimantan Barat ini penuh dengan toleransi. Atau barangkali, mohon maaf nih Bang, atau barangkali ada pesanan dari Dewan Pembina dari adat Tionghoa untuk minta bantuan gitu kepada pemuda lintas etnis buat jaga gitu, misalnya takut ada sesuatu yang tidak memungkinkan, atau barangkali ada unsur lain selain itu gitu. Apakah gimana Bang? Saya kira pelaksanaan Cap Gomeh ya, kemudian pelaksanaan hari-hari besar Imlek, Cap Gomeh dari setiap tahun selalu aman. Ya. Sehingga keterlibatan kami itu, terutama di Laskar Madura, ini murni bentuk toleransi kami bahwa Tionghoa adalah bagian daripada saudara kami yang sudah didahulukan oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. Nah, sejak zaman beliau lah kebudayaan Tionghoa itu resmi diakui di negara kesatuan. Sehingga kesimpulannya adalah selain kami mengedepankan dan menunjukkan toleransi, selain itu kami juga mengikuti apa yang didahulukan oleh beliau seperti itu. Dan seru, kelihatan berwarna pelaksanaan suku Tionghoa, tapi dimeriahkan oleh beberapa suku seperti itu ya. Itu saya kira yang penting untuk diperhatikan ya, terutama oleh para mahasiswa, sehingga toleransi itu di atas segalanya. Gini Bang, bicara masalah Cap Gomeh, kan sekarang kan dikawal sama pemuda lintas etnis ini kan Cap Gomeh nih. Nah, apakah sebelumnya misal kayak kegiatan acara-acara besar Natal
atau tahun baru kemarin gitu, atau barangkali yang karena kalau tadi abang bilang pemuda lintas etnis ini dibentuk di awal tahun 2022. Artinya bulan puasa lebaran kemarin kan juga ada nih. Kalau pengamanan di polisi aparat juga mengamankan acara-acara besar itu. Keterlibatan pemuda lintas etnis ini gimana juga terkait dengan berbagai macam suku agama yang ada di kegiatannya. Artinya apa yang dilakukan Ya. oleh Dewan Pemuda Lintas Etnis. Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah bukan banyak berbuat, tapi sudah ada yang kami lakukan untuk masyarakat Kalimantan Barat, dan itu lebih kepada kegiatan yang berbentuk toleransi, kegiatan yang berbentuk kebinekaan. Seperti kemarin kegiatan terakhir kami adalah membentuk cabang Dewan Pemuda Lintas Etnis di Kabupaten Sintang. Iya, Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang, dan itu didukung oleh kepala daerah, Bapak Bupati, sehingga apa yang menjadi gagasan kemudian yang menjadi ide dari Dewan Pemuda Lintas Etnis ini lebih kepada menjaga Kamtibmas, kemudian menjaga persatuan yang selama ini sudah terbangun dengan baik ya, Iya. di bumi Kalimantan Barat. Jauh dari konflik-konflik yang jadi sejarah Ya. bersama itu. Ya. Dan dilupakan semuanya. Kita menghapus itu tujuannya, dan alhamdulillah upaya kami ini mudah-mudahan ya didukung oleh masyarakat Kalimantan Barat. Dan mungkin lebih tepatnya kalau memang kita harus selalu bersosialisasi. Organisasi. Dan ini juga bentuk dari sosialisasi kita sih menurut saya, menurut kita bersama. Kemudian apakah memang sekarang iya silakan Bang, sambil saya bertanya, sambil saya jawab juga bahwa ternyata apakah cuma ini Bang, Laskar Sakera yang banyak abang libatkan dalam pengamanan ini, atau hanya beberapa etnis saja yang terlibat, dan bahkan ada beberapa etnis yang tidak maksudnya tidak ingin ikut gitu dalam. Saya sampaikan bahwa saya klarifikasi tadi ya soal posisi saya di Dewan Pemuda Lintas Etnis ini. Yap. Saya sebagai majelis tinggi seperti itu, majelis tinggi Dewan Pemuda Lintas Etnis, karena sistem bentuk organisasi kita itu adalah presidium, tapi kita istilahkan dengan Dewan Majelis Tinggi lah. Ya. Nah, untuk keterlibatan lintas etnis ini, saya kira seluruh lintas etnis sudah terlibat seperti itu. Dan itu diakomodir langsung oleh Ketua Pelaksana Cap Gome, yaitu Bang Hendri ya. Dan keterlibatan Laskar juga di situ mungkin banyak juga yang kita turunkan, dan itu nanti kita lengkapi dengan pakaian adat budaya masing-masing, sehingga agar kelihatan berwarna. Pengamanan yang kita bicarakan ini Bang, selain di Pontianak ya kan, kita tahu nih yang saya dengar nanti pada tanggal 5 puncaknya Cap Gome itu bakal ada festival yang besar-besar. Nah, itu tuh kan pasti bakal ngundang massa yang luar biasa gede gitu. Kemarin kita baru aja lewatin Natal, baru aja lewatin tahun baru. Itu kalau tahun baru di Gajah Mada kemarin saya lewat itu nggak padat gitu. Maksudnya ya padat-padatnya di tengah malam. Tapi kemarin ketika Imlek tahun baru jam 8 saja udah luar biasa. Macet. Luar biasa. Dan itu lebih parah dari ini sih, lebih parah dari Lebaran gitu kan, lebih parah dari tahun baru. Dan ini ramai banget. Apalagi nanti puncaknya Cap Gome. Karena semua orang bakal datang buat lihat keunikan budaya orang Tionghoa. Nah, ini nih yang menjadi pusat perhatian. Nanti pasti bakal ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu, misalnya kita nggak mau sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan nah ini nih keterlibatan dari pemuda lintas etnis untuk walaupun banyak aparat, kita tahu banyak aparatnya. Posisi pemuda lintas etnis ini bagaimana bisa memperkenalkan diri bahwa ternyata kami ini pemuda lintas etnis ikut loh di sini buat kanan, buat mengawal semuanya gitu. Peran itu yang ditunjukin ke masyarakat. Peran yang ditunjukkan adalah kita menunjukkan adat budaya kita melalui kostum salah satunya.
bahwa kita diminta oleh panitia pelaksana untuk memakai baju gaya masing-masing. Oh itu. Ya, itu yang mungkin kami tunjukkan. Kalau aparat keamanan, kalau tentang keamanan itu murni sepenuhnya dikomando oleh aparat kepolisian, ya. Kapolda Kalimantan Barat. Yang berkaitan juga dengan apa itu namanya macet dan lain sebagainya, itu mungkin banyak faktor. Iya. Lebaran juga macet, kemudian kemarin Natal ya, Ya. itu juga saya lihat macet juga di beberapa titik maksudnya. Dan tentu perihal macet ini banyak faktor. Lagi hari ini duplikasi jembatan sedang proses dibangun seperti itu, dan itu bentuk upaya pemerintah daerah sebenarnya Cegah kemacetan. untuk mencegah kemacetan. Ya. Dan itu kita harus mendukung itu. Sementara itu aja untuk soalnya. Berarti untuk menunjukkan ke masyarakat tuh pakaian-pakaiannya itu. Iya. Lihat kan. Oh ini loh suku ini. Iya. Oh, suku ini gitu ya kan. Nah, kemudian keterlibatan ini dalam setiap etnis dari pemuda lintas etnis ini, apakah memang diberikan batasan? Maksudnya Ya. berapa orang yang ini gitu kan? Atau ya gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dibebaskan, seperti tahun 2014 itu pernah masuk dimuat di media Tribun, tapi itu kami mengerahkan anggota itu 20 khusus dari Sekar Madura. Iya. Kemudian untuk tahun ini kita dibatasi oleh kepanitiaan, masing-masing etnis diminta 5 orang, diminta 5 orang minimal. Dan itu tujuannya hanya untuk selain juga mengamankan, kita juga diminta untuk mengenalkan adat budaya kita di momentum pelaksanaan Cap Gomeh itu sendiri seperti itu. Karena yang hadir seperti yang Dinda sampaikan, bahwa yang hadir ini bakal banyak, bahkan dari mancanegara loh. Iya. Dari Mancanegara. mana aja tuh, Dan? Dari tetangga, negara tetangga kan tentunya, Malaysia, Singapura, mereka ingin tahu seperti itu. Siapa Pontianak, Singkawang. Pontianak ya kan, kebudayaan Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Karena kelihatannya itu kan meriah sekali kalau dilihat dari media sosial gitu. Hingga yang hadir itu kemungkinan tidak hanya orang Indonesia tapi mancanegara yang Apalagi tahun ini tahun pertama kita setelah Covid. setelah Covid ya. Kalau tahun terakhir 2020 awal bulan Februari itu masih belum ini ya, Bang. Masih belum ditutup akses buat kita keluar gitu. Dan kemudian tahun ini mulai lagi dan saya rasa bakal besar karena pertama kali lagi nih setelah Covid ya gitu. Ya. Apa lagi ya saya tanyakan? Banyak hal sebenarnya sih Bang tentang kebudayaan kita gitu. Ya. Masuk sedikit lah, kita sedikit Ya. terkait unsur politik ya kan. Bagaimana Wah, ngeri ini. kalian sih? Apakah bisa kita masuk nih? Enggak. Masuk berarti. Boleh. Boleh. Sebagai diskusi kan Iya. tentunya. Sebagai diskusi dan bahan pembelajaran juga Ya. untuk kita bersama. Karena memang 1 tahun menjelang politik ya hari Iya. ini. Pemilu 2024. Ada nggak sih kira-kira keterlibatan kita buat ya dari pemuda lintas etnis ini buat ya tahun 2024 atau bentuk keterlibatan itu seperti apa? Kemarin bentuk keterlibatan kami adalah kami mengadakan kegiatan bersama KPU Kalimantan Barat, dan itu tentang bagaimana masyarakat bisa kemudian berpartisipasi ya di dalam pemilu 2024 nanti. Nah selain itu upaya yang akan kami tunjukkan terkait pemilu 2024 ini adalah kita jangan sampai kemudian terpecah sebagai bangsa yang besar ini karena politik praktis. Sehingga apa yang kami harapkan adalah kita harusnya lebih mengedepankan politik kemaslahatan, politik kebangsaan. Yang benar-benar merangkul semua. Ya. Itu yang tentu kami kedepankan gitu Adinda. Dan harapan kami mungkin dengan
support dari masyarakat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilu 2024 nanti bersamaan dengan pilkada pilgub ya, Mantap. ya pemilihan kepala daerah ini berjalan lancar, dan kita mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat itu sendiri. Ya, intinya adalah kita berharap agar kemudian pemilu tahun 2024 ini berjalan lancar seperti itu, sesuai dengan keinginan para tokoh pendiri bangsa. Keren. Pemuda dan etnis juga ikut join di dalam keterlibatannya untuk mengawal pemilu. Ya, jadi tidak hanya sekedar itu hal-hal tertentu saja di suku etnis, dan ternyata keterlibatannya untuk seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Jadi pemuda lintas etnis ini sebenarnya cuma di Kalbar atau di seluruh Indonesia nih? Kalau dilihat dari data Menkumham, organisasi yang berbentuk kepemudaan lintas itu hanya di Kalimantan Barat. Karena ada yang mengatakan bahwa di Kalimantan Barat kan miniaturnya Iya, full banyak ya, suku bangsa gitu. di PMP saja itu ada 24 etnis. Iya. PMP itu saat perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat yang hari ini diketuai oleh Bapak Haji Sukriyanto. Dan itu juga kita berkaitan lintas koordinasi, artinya keterkaitan Dewan Pemuda Lintas Etnis dengan PMP itu sendiri, kita tetap berkoordinasi. Artinya yang pemuda itu ada kami Dewan Pemuda Lintas Etnis, dan bagian yang sepuh ada PMP. Sepuhnya yang udah besar-besar. Iya, gitu kan. di Kalimantan Barat. PFP. Mungkin tidak ada lagi sih Bang yang pengen saya tanyakan. Cuma boleh barangkali kita minta closing statement dari Dewan Pemuda Lintas Etnis selaku ketuanya dari Majelis Tinggi Presidium memangnya dari Bang Guntur Perdana. Closing statement. Silakan. Untuk statement ya, Closing statement. berhabis. Tentu apa yang ingin kami sampaikan pada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, kami berharap agar persatuan yang ada di Kalimantan Barat ini mudah-mudahan terus kita perkuat hingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu tercapai, terutama pembangunan yang hari ini terus berproses ya di bumi Kalimantan Barat, dan alhamdulillah banyak sekali kemajuan. Adanya organisasi kan juga itu menambah potensi kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat. Harapan ke depan adalah kami berharap para pemuda untuk mendukung apa yang menjadi program terbaik yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh Dewan Pemuda Lintas Etnis demi kemaslahatan dan persatuan kita para pemuda yang ada di Kalimantan Barat. Sepakat sekali. Jadi teman-teman semuanya yang lagi nonton di YouTube kita di channel Nilan Podcast. Jadi teman-teman, hal yang paling penting adalah dalam apapun, setiap kegiatan apapun, setiap acara apapun, kita harus saling menghormati dan menjaga toleransi yang kita hari ini gaungkan harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita supaya perdamaian, kebinekaan yang ada di Indonesia itu benar-benar tercapai. Apapun itu, kita harus juga mendukung. Sekarang sudah ada Dewan Pemuda Lintas Etnis yang benar-benar menggaungkan untuk pemuda-pemuda supaya bisa menjaga toleransi itu. Jadi kita semuanya keluarga, kita semuanya saudara, agama, suku, bangsa, namanya kita Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu, tetap Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Mungkin itu aja yang bisa kita dengar dari Bang Guntur. Terima kasih banyak Bang atas segala pesan moral yang bisa diterima oleh teman-teman semuanya pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kita
Jangan lupa untuk like dan komen. Apapun yang menjadi komentar kawan-kawan, kritik, saran, bakal kita terus kembangkan di podcast Nyelapin. Oke, Ora et Labora. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.